lagi bohong.皆さんこんにちは。私のチャンネルようこそ。皆さん久しぶりね。皆さんはお元気ですか？私は元気です。じゃあ皆さん、最近天気がちょっと悪いですよ。あそこは天気はどうですか？ここで天気はちょっと涼しい。じゃあ皆さん、今日のトピックは何ですかね？いや、今日のビデオのトピックはセンターでの私の経験です。私のセンターの名前はエルピカ・ハルタマです。じゃあ今日は初めから仕事をもらうまでの話をします。では始めます。皆さん、私は2025年1月の終わりにエルピカに入りました。仕事は介護です。初めてセンターに来た時、少し怖かったです。でもとっても嬉しかったです。じゃあ新しい場所で新しい生活が始まりました。センターの1日目はとっても忙しかったです。毎日3回まで階段を登ったり降りたりしました。とっても疲れました。でも大丈夫。その時私は分かりました。日本へ行く前に心だけじゃありません。体も大事ですよね。大事ですよ。皆さん、日本へ行きたいなら今から運動してくださいね。Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. 生活をしてください。介護の仕事はとっても忙しいです。とっても難しい。とっても大変と思います。元気で強い体が必要です。日本で頑張るために健康はとっても大事ですよ。皆さん、センターに入ってから1週間後、私の体はびっくりしました。毎日とっても疲れました。でもその後、私は少しずつ環境と勉強に慣れてきました。そして私はそのプロセスを楽しみました。時々泣きましたが、皆さん JLPT の勉強が始まった時、私は少し不安でした。私の毎日の点はあまり良くなかったです。だから私は自分に自信がありませんでした。でも家族と友達と先生がいました。あなたはできますよ。頑張ってください。私はとても嬉しかったです。私はたくさんの模試試験をしました。そして試験の日が来ました。試験の部屋に入った時、私は冷や汗をかきました。心がドキドキしました。
部屋は寒いでしたが、私はとても緊張しました。テストを始める前に私は祈りしました。祈ってから少し安心しました。でもテストの間ずっと祈りました。神様にお任せしました。試験が終わってから私は泣きそうになりました。点はポツでしたが合格しました。とても嬉しかったです。あと1ヶ月後、私と友達はSSW 介護の試験を受けました。同じ場所で試験をしました。また心がドキドキしました。また冷や汗が出ました。でも私は頑張りました。そしてまた合格しました。とても嬉しかったです。Nah, minasang, setelah kita udah ujian bahasa selesai, JFT atau JLPT gitu, terus SSW selesai, kita difokuskan untuk melatih jawaban Mensetsu, kita mematangkan jawabannya. Karena kalau misalnya udah semua, kayak nanti tiba-tiba dipanggil untuk Mensetsu gitu teh. Nah, ini pas tiba-tiba dipanggil Mensetsu, kita udah siap dari jawaban, dari mental, apalagi dari ekspresi. Karena yang kaigo itu wajib memainkan ekspresi, wajib akarui hito, orang yang ceria, senyum wajib. Kalau misalnya interview sampai gigi kering pun daijoubu. Nah, terus sembari kita melatih jawaban, kita juga belajar N3, belajar bumpo tipis-tipis. Karena ada beberapa perusahaan yang sambil nunggu calon selesai, calon pegawai COE turunnya selesai, calon pegawai saat COE turun selesai, dia pengen N3 gitu teh. Nah, tapi daijoubu itu misalnya menasang ada yang dapat yang tantangan seperti itu, daijoubu itu untuk nge-push kita untuk ya semangat belajar, kayak jadi biar ada rintangan tersendiri buat diri sendiri gitu teh. Daijoubu menasang. Di tahun 2025 kemarin itu ikut Mensetsu pertama di event, kayak banyak perusahaan, banyak peserta juga di LPK, kayak semua anak LPK di Hadetama itu kayak ikut semua, dan bahkan ngambil dari orang lain juga, kayak yang misalnya anak yang baru masuk itu kan kayak misalnya masih baru-baru gitu ya, cuma diambil beberapa orang, terus dia ngambil dari job matching juga, jadi banyak gitu. Cuman tapi yang diambil 30 orang dari 8 perusahaan dari 120 peserta. Nah, alhamdulillah di situ keterima di salah satu perusahaan di Kyoto. Nah, kalian kalau misalnya ditanya pada saat itu kinco atau tidak, pastinya kinco, panik, apalagi pertama kali ya. Buat kalian nanti yang pertama kali Mensetsu, jangan panik ya pasti, tapi kalian harus mencari cara mengatasi kepanikan kalian. Daiji paling penting sebelum Mensetsu, kalian harus minta restu kepada keluarga, orang tua atau orang-orang terdekat, ya berdoa gitu, minta restu. Nah, bismillah, dijamin. Nah, menasang, kalau kalian punya mimpi pergi ke Jepang, entah buat sekolah, kerja, atau magang, itu keren banget. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu kamu siapin. Pertama, serius belajar bahasa Jepang.
Jangan cuma hafal kosakata, tapi juga latihan ngomong dan mendengarkan. Soalnya nanti kalau di sana kan bakal sering ngomong bahasa Jepang kan. Nah, terus minimal kuasai dasar N5 atau N4 itu basic biar nggak terlalu kaget. Kedua, mental, siapin mental. Karena tinggal jauh dari keluarga itu nggak gampang. Pasti ada momen capek, sedih atau pengen pulang, itu wajar banget. Tapi ingat lagi tujuan awal kamu berangkat ke Jepang, jangan gampang menyerah. Terus ketiga, biasakan disiplin dan tepat waktu. Di Jepang telat itu nggak bisa dianggap sopan, jadi mulai sekarang coba lebih tertib dan hargai waktu. Keempat, pelajari budaya Jepang, cara ngomong, buang sampah, aturan di tempat umum, muanya beda sama Indonesia. Kalau kita paham budayanya, kita juga bakal lebih mudah untuk beradaptasi di sana. Kelima, pintar-pintar atur uang. Biaya hidup di Jepang cukup mahal. Jangan boros. Bedain sama mana yang kebutuhan, mana keinginan. Intinya, pergi ke Jepang itu bukan cuma soal gaya atau ikut-ikutan. Itu soal kesiapan dan tanggung jawab. Kalau kamu niat dan mau berusaha, semuanya prosesnya pasti bisa dilewatin. Semangat. Nah, kalau misalnya kalian yang mau ke LPK, itu kalian bisa dapetin semuanya. Kayak dari bahasa, ketertiban, kedisiplinan waktu gitu ya. Terus budaya-budaya Jepang lainnya kayak buang sampah, aisatsu. Pokoknya budaya Jepang lainnya kayak kalian bisa belajar di LPK. Kayak di LPK itu kalian simulasi kehidupan di Jepang seperti apa. Mental kalian diuji di sana. Tapi daijoubu. Makanya jadi biar kalian gak kaget gitu pas nanti ke Jepang nanti. Jadi kayak udah siap semuanya saat pergi ke Jepang gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah dapet dari job di Jepang, kalian pasti bakal kangen masa-masa di LPK. Kayak momen bersama teman-teman. Wah, seru. Pokoknya mah semangat terus buat kita semua. Semoga yang mau ke Jepang dilancarkan, yang sedang mendapatkan job semoga dapat job lebih cepat, yang nungguin COE kayak saya ini semoga cepat turun, semoga proses kita lancar. Bye bye. Nah, minasan, sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau misalnya mau komen silakan untuk pengalaman kalian. Kayak mari kita belajar bersama-sama. Maaf kalau ada kosakata atau perkataan yang salah atau kurang baik, mohon maafkan. Ya, minasan. 最後まで見てくれてありがとうございますね。次私のビデオを待っていてね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。バイバイ。